Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 semua yang ibu sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran hari ini adalah mata pelajaran fikih. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama pengertian dari sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang kedua, contoh-contoh sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang ketiga, ketentuan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad untuk sholat sunnah rawatib dan selain sholat sunnah rawatib, yaitu sholat tahajud, taraweh, witir, sholat id, dan sholat duha. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Apa itu pengertian dari sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, tetapi tidak diwajibkan. Sholat sunnah yang akan kita pelajari hari ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sholat sunnah muakkad, dan yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad. Kemudian kami bahas satu persatu. Yang pertama, sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara teratur dan rutin. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Rasulullah mengerjakan pada waktu-waktu tertentu saja. Selanjutnya, tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang pengerjaannya mengiringi sholat fardu. Contohnya, kalian mau melaksanakan sholat zuhur, sebelumnya melaksanakan sholat sunnah dulu, ataupun sesudahnya juga melaksanakan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu yang dinamakan sholat rawatib. Kemudian, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, rawatib muakkad dan rawatib ghairu muakkad. Kita pelajari yang rawatib muakkad dulu. Rawatib muakkad diantaranya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Untuk yang rawatib ghairu muakkad adalah 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Sholat sunnah muakkad selain sholat rawatib: 1. Sholat tahajud, 2. Sholat taraweh, 3. Sholat witir, 4. Sholat id, baik idul fitri maupun idul adha, 5. Sholat duha. Yang pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, paling baik sepertiga malam terakhir, kira-kira jam 3 atau jam 4 sampai menjelang subuh. Jumlah rakaatnya minimal 2 dan maksimalnya tidak terbatas. Pengerjaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Selanjutnya, sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Waktu pengerjaannya dikerjakan setelah sholat isya sampai waktu subuh. Jumlah rakaatnya boleh 8, boleh 20, boleh 36 rakaat. Selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir pengerjaannya juga pada malam hari. Sholat witir adalah sholat sebagai penutup dari seluruh rangkaian sholat pada malam hari. Jumlah rakaatnya minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat.
Dengan catatan harus ganjil, karena arti witir adalah ganjil. Kalian boleh mengerjakannya 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Selanjutnya, sholat Id. Nah, sholat Id ini dikerjakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat Id dikerjakan pada pagi hari setelah terbit matahari. Tempatnya lebih baik di lapangan yang terbuka. Untuk sunnahnya dikerjakan secara berjamaah. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Selanjutnya, sholat duha. Sholat duha dikerjakan pada waktu duha, yaitu saat matahari terbit setinggi tombak atau kurang lebih sekitar jam 7 pagi sampai sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya minimal 2, maksimal 12 rakaat. Nah, kita sering melaksanakan sholat duha di sekolah kan? Selama di rumah, Ibu mohon kalian juga melaksanakan sholat duha di rumah, ya, minimal 2 rakaat. Itulah tadi rangkaian sholat sunnah yang termasuk sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Kalian juga bisa membaca di buku paket dan LKS Fikih kelas 7. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.